Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam acara ini. Kita masih membahas Al-Kabair, dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas Al-Kabirah As-Sabi'atu Asyarah, dosa besar yang ke-17, yaitu Al-Kibr, tentang dosa besar sombong. Al-Kibr atau dalam kata lain Al-Fakhr, Khuyala, Al-Ujub, itu merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahkan dibenci oleh segenap umat manusia. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suka dengan kesombongan dan orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, dinul Islam yang turun untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, juga menempatkan al-kibr ini sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan al-kibr ini, sombong, takabur, angkuh, ini dapat menghalangi pelakunya dari al-jannah. Dapat menghalang pelakunya dari al-jannah, dari sorga. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan ada satu orang pun yang masuk sorga sementara di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi dari kesombongan. Apalagi kesombongan itu lebih besar dari biji sawi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, yang jalan dengan gaya berlagak dan fakhur, dan menyombongkan dirinya. Dan sombong ini merupakan dosa besar pertama yang dilakukan oleh makhluk, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan pelakunya, yaitu iblis, dari sorga. Ya, yang mengeluarkan pelakunya yaitu iblis dari sorga. Oleh karena itu dikatakan oleh sebahagian ulama salaf bahwa awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa sombong ini. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita merampas selendang Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya uridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Sesungguhnya kesombongan itu keagungan. Al-'azamah izari wal kibriya uridai. Al-'azamah, keagungan itu adalah kain sarungku, dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang merampasnya dariku, kata Allah, maka aku akan lemparkan dia, alqaituhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Demikian, ikhwani fiddin dan para pendengar yang berbahagia, ancaman terhadap orang-orang yang merampas selendang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesombongan. Karena hanya Allah yang
layak dan patut untuk memiliki sifat ini, ya, karena dialah yang memiliki segala sesuatu, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sementara makhluk itu lemah dan tidak memiliki apa-apa. Antumul fuqara'u ilallah, bahkan kitalah yang fuqara, fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, maka tidak ada satupun perkara yang layak untuk kita sombongkan. Maka dari itu, ya, neraka itu berbangga dengan apa? Dengan penghuninya, yaitu dia mengatakan utsirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Aku dikhususkan untuk diisi dengan orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang semena-mena, dan al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada pagi ini kita akan membahas al-kabiratu ats-tsaminatu asyarah, ya, dosa besar yang ke-18, yaitu syahadatuz zur, ya, dosa memberikan persaksian palsu atau sumpah palsu. Nah, ini merupakan salah satu dosa besar, ya, di dalamnya terkumpul banyak keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya berkaitan dengan sumpah palsu ini, ya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Surat Al-Furqan ayat 72, yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu atau tidak menghadiri kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui, mereka abaikan dengan menjaga kehormatan diri. Nah, ini termasuk sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, di mana mereka tidak menyaksikan az-zur, yaitu menurut pendapat yang rajih, maksudnya adalah tidak memberikan persaksian palsu, ya, tidak memberikan persaksian palsu, yaitu berdusta secara sengaja kepada orang lain untuk merugikannya, untuk mengambil haknya, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, di dalam hadis, ya, berkaitan dengan ini, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar, akbaril kabair. Maka beliau mengucapkan ini 3 kali, ya, agar para sahabat memperhatikan dengan saksama apa yang hendak beliau sampaikan kepada mereka. Maka sahabat pun meresponnya, mereka mengatakan, qulna bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalas. Maka Nabi mengatakan, pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kala itu beliau dalam keadaan bersandar. Lalu beliau duduk tegak dan bersabda, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ingatlah, yang ketiga adalah perkataan palsu. Ingatlah, yang ketiga adalah persaksian palsu. Dan beliau terus mengulang-ulang perkataan itu, ya, beliau terus mengulang-ulanginya. Ya, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulang-ulangi perkataan itu, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ya, ingatlah, hati-hatilah, yang ketiga adalah persaksian palsu, perkataan palsu. Nah, beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami berkata, mudah-mudahan semoga beliau diam, yaitu tidak mengulang-ulanginya lagi. Demikian ya ikhwan fillah berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Furqan ayat 72. Jadi salah satu sifat hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Walladzina la yashhaduna az-zur. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wajtanibu kawazur fajtanibu rijza minal awthan wajtanibu kawlazur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah juga perkataan-perkataan yang dusta. Qauluzur. Dikatakan qauluzur sini termasuk di dalamnya adalah persaksian palsu, memberikan persaksian palsu. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu di antara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syahadatuz zur, memberikan persaksian dan sumpah yang palsu. Berkaitan dengan kerasnya pengharaman sumpah palsu ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang merubah janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka, yaitu merubah sumpah-sumpah mereka, berdusta di dalam sumpah-sumpah mereka dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, ini merupakan salah satu ancaman terhadap orang-orang yang menjual sumpahnya, ya, yang memberikan sumpah palsu untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ya, yaitu larangan memberikan sumpah palsu atau persaksian palsu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha mal imri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Yang artinya, barang siapa bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim, sementara ia berbuat dosa atas sumpahnya itu, ya ternyata sumpahnya itu sumpah yang palsu, persaksiannya itu persaksian yang palsu, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya, yaitu dia mendapat murka, marah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berikan sumpah palsu, dia berikan persaksian palsu untuk merampas harta hak orang lain, ya, hak orang lain. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, peradilan-peradilan manusia, bagaimana ya dengan mudahnya seorang itu memberikan persaksian palsu, memberikan sumpah palsu di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan qadhi, untuk ya merugikan hak orang lain atau merampas hak orang lain, ya. Nah demikian, ya khonifidin. Nah di dalam riwayat lain, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Iyas bin Tha'labah, ya, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqan bi muslimin bi yaminih, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Siapa saja merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga, yaitu dia bersumpah dengan sumpah dusta, perkataan dusta, persaksian palsu untuk merampas hak orang lain, hak muslim yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya, faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Walaupun barang yang dirampas itu adalah barang yang sepele, wahai Rasulullah, ya, yaitu yang diambilnya dari muslim tersebut tidaklah seberapa, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in kana qadiban min araq, walaupun yang diambilnya, dirampasnya dari seorang muslim itu adalah sebatang tangkai kayu, walaupun hanya itu, maka itu cukup untuk membuatnya terhalang dari surga dan terjerembab ke dalam neraka jahanam. Demikian ya khonifuddin, para pendengar yang berbahagia.
Jadi ini merupakan dosa yang besar, ya, dosa yang kita katakan sangat membawa kehancuran dan kebinasaan atas pelakunya. Ya, oleh karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan manusia terhadap dosa ini, ya beliau ketika itu duduk bersandar, kemudian beliau bangkit dari sandarannya, ya kemudian mengatakan, menegaskan kepada mereka, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah bahwasanya yang ketiga adalah memberikan persaksian palsu, memberikan sumpah palsu, ya, kepada manusia untuk mengambil, untuk merampas hak mereka. Beliau terus mengulang-ulanginya. Ya, beliau terus mengulang-ulanginya agar manusia mencamkan hal ini dan berhati-hati, waspada terhadap besarnya akibat yang ditimbulkan dari dosa ini. Demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Di sini di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya dua hadis yang kita bacakan tadi dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abu Umamah Iyas bin Ta'labah, ya disebutkan ancaman-ancaman atas pelakunya. Ya di antaranya adalah ya Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepadanya. Dia mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala memastikan baginya neraka. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga. Nah, cukuplah itu menjadi bukti bahwa syahadatuz zur, qauluz zur, ya, yaminun ghamus atau yamin masburah, sumpah palsu, persaksian palsu, ini termasuk kategori dosa-dosa besar yang harus dihindari. Persaksian palsu ini, ikhwani fiddin, syahiduz zur qad irtakaba a'dha'im. Orang yang memberikan persaksian palsu pada hakikatnya telah melakukan banyak sekali ya perkara-perkara besar, ya, dosa-dosa besar. Ya, terkumpul padanya beberapa kesalahan, terkumpul di dalamnya beberapa pelanggaran. Di antaranya yang pertama adalah dia telah melakukan al-kidhb wal iftira. Ya, otomatis dia telah melakukan dusta dan kebohongan. Sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifun kadzab. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berlebihan dan pendusta. Orang yang memberikan persaksian palsu, orang yang menyampaikan sumpah palsu, ya, maka pertama dia telah melakukan kebohongan. Dia telah melakukan iftira. Dia telah melakukan al-kizib, dia dusta. Itu yang pertama. Sementara dusta ini salah satu ciri orang-orang munafik. Dan dusta termasuk salah satu yang akan menggiring manusia kepada neraka jahanam. Ya, sungguhnya seorang itu, kata Nabi, berdusta, kemudian dia mengulangi dustanya dan senantiasa berdusta dan tidak bisa selain berkata dusta, artinya dia terbiasa melakukan dusta hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Nah, demikian. Dan ini akan menggiring manusia kepada neraka, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang syahiduz zur, yang pertama dia telah melakukan dosa besar ini, yaitu dosa besar berdusta dan melakukan kebohongan. Yang kedua, innahu zalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa 'irdahu wa ruhahu. Nah, dia orang yang menyampaikan ataupun memberikan persaksian palsu atau sumpah palsu, ia telah mendolimi, ya, orang yang telah dirugikannya itu dengan sumpahnya. Orang yang telah ia rugikan dengan sumpahnya, ya, syahida alaihi, ya, hatta akhadha bi syahadatihi, hingga dengan persaksian palsunya itu ia merampas hartanya atau merobek kehormatannya atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang tersebut, ya, dengan persaksiannya itu. Jadi adalah bentuk kezaliman. Ya, bisa saja dengan persaksian palsunya itu seorang itu ya kehilangan nyawa. Ya, dia misalnya memberikan persaksian yang dusta bahwa saja si fulan itu telah melakukan ini dan ini, bisa telah melakukan perzinahan, telah melakukan pembunuhan, ternyata tidak, ternyata bukan, ya, maka ini merupakan suatu kezaliman, ya, terhadap orang tersebut. Ya, dan apabila hukum itu terjadi, maka dia bertanggung jawab atas harta
kehormatan dan nyawa dari orang itu, yang hilang dari orang itu. Nah, demikian ikhwan fillah. Itu yang kedua, ya, di dalamnya terkandung unsur kezaliman terhadap orang yang telah menderita karena persaksian palsu tersebut. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang besar nantinya pada hari kiamat, ya. Apalagi ya jika yang menerima persaksian palsu itu atau yang menderita akibat persaksian palsu itu kehilangan nyawanya, ya maka ini masalah dan perkaranya ya lebih besar lagi. Demikian, ya. Baik. Yang ketiga, annahu dzalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal haram. Kemudian dia juga telah mendolimi, hakikatnya dia juga telah mendolimi, ya, dia telah mendolimi orang yang dia untungkan dengan persaksian palsunya. Ya, misalnya dengan persaksian palsunya itu seorang dapat merampas hak orang lain, ya, dapat memenjarakan orang lain, atau bahkan mendapatkan diat ataupun tebusan dari suatu pembunuhan yang sebenarnya tidak ada. Maka hakikatnya dia telah berbuat kezaliman kepada orang ini. Orang yang dia untungkan, dia menangkan dengan persaksian palsunya. Ya, kenapa? Karena dia telah memberikan kepadanya atau telah menyerahkan kepadanya harta yang haram. Ya, dia telah membawa harta haram kepada orang itu, ya, menggiring harta yang haram kepada orang itu. Lalu orang itu mengambilnya dengan persaksian palsu yang dia berikan. Maka ini adalah bentuk kezaliman, ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqq fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar." Barang siapa yang aku putuskan, aku menangkan perkaranya, ya, lalu dengan itu dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, maka janganlah dia mengambilnya kalau dia tahu bahwasanya dia mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil, misalnya melalui persaksian palsu seseorang. Ya, maka janganlah dia ambil itu. Ya, atau dia membuat satu persaksian palsu untuk merampas hak orang lain. Fala ya'khudhu, jangan ambil itu. Ya, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sungguhnya ya aku telah memutuskan untuknya qit'atan minan nar. Ya, satu potong dari api neraka. Ya, satu potong dari api neraka. Nah, demikian. Baik, itu ancaman orang-orang yang merampas hak orang lain, ya, dengan persaksian palsu ataupun dengan sumpah palsu. Walaupun dia menang di dalam perkara tersebut, tapi hakikatnya dia telah mengambil suatu potongan dari api neraka untuk dirinya sendiri. Demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ya, annahu abaha ma harramallah wa 'asamahu. Ya, bahwa hakikatnya dia telah menghalalkan, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala lindungi dan jaga, berupa harta, nyawa ataupun kehormatan. Ya, karena bagi muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Hartanya, kehormatannya dan darahnya, kecuali dengan hak, ya, kecuali dengan alasan yang hak. Nah, demikianlah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan beberapa di antara keburukan-keburukan yang dilakukan, ya, oleh seorang yang memberikan persaksian palsu, syahiduz zur, ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan di dalam beberapa riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan ancamannya juga. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-kabair, ya, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Nah, kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus. Wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu, yaitu memberikan persaksian dan sumpah palsu, ikhwani fiddin. Nah, sumpah palsu ini tentunya sangat buruk, ya, akibatnya bagi orang lain, ya.
yaitu dia bisa mengambil harta ataupun merobek kehormatan orang lain dengan sumpah palsunya itu, ya, dengan sumpah palsunya itu. Dia berani bersumpah, ya, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah untuk suatu yang dusta, untuk suatu yang sebenarnya tidak ada, ya. Ini adalah satu kebatilan, ya, maka ancamannya juga sangat berat. Kita masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang yang muflis, yaitu orang-orang yang pailit pada hari kiamat, yaitu diantaranya yaitu orang-orang yang telah membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ya, akan tetapi dia telah, ya, mendolimi si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia mengambil harta si fulan, ya, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Kemudian apabila habis kebaikannya, maka akan diambil dosa-dosa orang yang telah dizaliminya, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini adalah nasib orang-orang yang muflis, orang-orang yang pailit, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Dan salah satu celah orang itu berbuat kezaliman tersebut adalah dengan melakukan sumpah palsu. Jadi besar sekali akibat buruk dari sumpah palsu dan persaksian palsu ini, ikhwani fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang pertama dia telah melakukan satu kedustaan. Dia telah melakukan dosa dusta. Dosa dusta, dosa berbuat zalim kepada orang yang dimenangkannya, dosa berbuat zalim kepada orang yang dirugikannya, ya, akibat sumpah palsunya itu. Kemudian dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain menderita akibat persaksian palsunya itu, akibat sumpah palsunya itu. Jadi ini merupakan suatu dosa yang besar yang harus dihindari oleh seorang muslim. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali manusia yang gampang dengan mudahnya mengucapkan dan memberikan persaksian dan sumpah palsu. Dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menjual Islam, dia menjual nama Allah, dia menjual kitabullah, ya, dia bersumpah demi Allah untuk suatu yang dusta, ikhwan fillah. Dia menjual sumpahnya dengan harga yang sedikit, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Orang-orang yang menukar janjinya, ya, dengan Allah, dia telah menukar janjinya dengan Allah dan menjual janji-janji dan sumpah-sumpah mereka, menjual sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ya, menjual sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ya, menjual sumpah dengan harga yang sedikit, yaitu, ya, mereka berani berdusta, mereka berani berbuat fajir, berbuat fasik di dalam sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian apapun bagi mereka nanti di akhirat. Allah tidak akan ajak mereka berbicara, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya, terlebih lagi, ya, orang-orang yang bersumpah, ya, dengan sumpah yang berisi dosa. Ya, dengan sumpah yang berisi dosa. Nabi mengatakan, man halafa bi yaminin athimah inda minbari hadza falyatabawa maq'adahu minan nar walau ala siwakin akhdar. Barang siapa bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di dekat mimbarku ini, silakan ia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah. Meskipun hanya untuk mendapatkan satu batang siwak basah, dia bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa. Ya, dosa di sini, ya, bisa kebohongan, kebatilan, buhtan, fitnah, ya. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yahlif inda hadzal mimbar 'abdun wala amatun ala yaminin athima walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar. Ya, tidaklah bersumpah di dekat mimbarku ini dengan sebuah sumpah, ya, yang berisi dosa, ya, meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah, melainkan kecuali masuk neraka, wajib baginya neraka, ya, wajib baginya neraka. Wajabat lahun nar, ikhwan fillah. Jadi ini merupakan larangan yang sangat keras, bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa,
untuk merampas hak seorang muslim, ya, atau untuk mencari keridhaan orang lain, ya, atau untuk menyampaikan alasan, khususnya untuk memperebutkan suatu jabatan atau satu kedudukan di tengah-tengah manusia, misalnya dia menyampaikan persaksian dan sumpah palsu. Dia bersumpah dengan isi sumpah yang sebenarnya ya dia tidak akan lakukan. Ikhwani fiddin, azanillah wa yang sebenarnya tidak ada. Yang sebenarnya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa wajabat lahun nar, melainkan wajib baginya ataupun pasti baginya neraka. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man halafa ala yaminin masburah kadziban falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar." Barang siapa, ini riwayat Imran bin Husain, Nabi mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta pada saat ia wajib bersumpah, ya, maka silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam api neraka. Ya, di dalam api neraka. Yaminin masburatin kadziban. Dia bersumpah dengan sebuah sumpah, ya, yang dusta pada saat ia wajib bersumpah, maka ya Nabi mengatakan falyatabawwa biwajhihi maq'adahu minan nar. Silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam api neraka. Yaitu dia duduk dengan wajahnya, ya, di tempat duduk di dalam api neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan ancaman yang berat, ya, sama seperti hadis ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ya, redaksinya sama dengan hadis ini yang menunjukkan ya kesamaan dosa antara keduanya, yaitu dosa berdusta atas nama Rasulullah dan dosa berdusta berdusta di dalam sumpah atau memberikan sumpah yang dusta. Nah, demikian, karena satu itu kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara yang ini adalah perbuatan dosa kezaliman terhadap sesama manusia. Nah, kemudian para ulama ya berselisih pendapat tentang kafarah, ya, sumpah palsu. Adakah kafarah sumpah palsu? Seorang menyampaikan sumpah palsu, ya, maka apakah ada kafarah, ya, tebusan baginya? Dan yang benar kafarahnya adalah dengan mengembalikan hak-hak kepada ahlinya. Jika dengan sumpah palsunya itu dia merampas hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Kemudian dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat, yaitu dia menyesal atas perbuatannya, dia berazam tidak mengulanginya lagi, dan dia segera menarik diri dari perbuatan dosa tersebut. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, termasuk juga ya qauluz zur, syahadatuz zur, persaksian palsu, ya, persaksian dusta adalah ya bersumpah untuk memutuskan tali silaturahim, ya, atau untuk perkara-perkara yang tidak layak. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa ala yaminin qati'atan, ya, atau maksiyatan fahanasa fadzalika kafara. Barang siapa bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau untuk berbuat maksiat, ya, lalu ia batalkan, maka itu adalah kafarah. Demikian juga Nabi mengatakan man halafa fi qati'ati rahim aw fi ma la yasluhu fabirruhu alla yutimma ala dzalika. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau sesuatu yang tidak pantas, maka tebusannya adalah dengan tidak melaksanakan sumpah tersebut, ikhwan fillah, ya. Nah, demikian. Jadi janganlah kita melakukan sumpah palsu ini, karena itu merupakan suatu dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sering ya menyandingkan ya dosa ini dengan dosa asyirku billah. Bahkan di dalam dua tempat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau menyandingkannya dengan dosa syirik,
Yang pertama di dalam surat Al-Furqan ayat 72 yang kita bacakan tadi. Yang pertama itu, yang kedua adalah dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Maka intinya adalah janganlah kita terjebak di dalam dosa ini, hendaklah kita menjauhi dosa besar ini, yaitu bersumpah dengan sumpah yang dusta, untuk merampas hak orang lain, meskipun sepele, meskipun hal yang murah dan sepele. Kemudian juga ikhwan fillah, barang siapa yang terlanjur melakukannya, hendaklah dia membayar kafarahnya, yaitu pertama dengan tidak melakukan isi sumpah tersebut, yang kedua dia mengembalikan hak-hak yang telah dirampasnya itu kepada pemiliknya, dan yang ketiga dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan tidak mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Nah, demikianlah dosa besar yang ke-18 pada hari ini atau pada pagi ini, yaitu memberikan persaksian palsu. Nah, untuk selanjutnya kita bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah ini, kita persilahkan. Ya. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiik kepada Ustaz, dan demikian ikhwatal iman rahimakumullah pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala dari pembahasan Al-Kabair, dan alhamdulillah sudah sampai pada poin yang ke-18 yaitu sumpah palsu. Mudah-mudahan kita dapat menjauhinya. Dan selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Dan kami mohon maaf untuk line telepon kami pending terlebih dahulu. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, saya pernah bersumpah palsu kepada suami saya tentang masa lalu saya karena takut untuk diceraikan. Di satu sisi saya ingin bertobat, tapi di satu sisi lain saya takut sekali untuk diceraikan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Silakan. Ya, pertama tentunya ini satu perbuatan dosa, kita harus menyadari bahwa perbuatan kita itu adalah perbuatan dosa, karena kita telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu kita menyampaikan satu qauluz zur, perkataan dusta, persaksian dusta kepada orang lain, yang orang lain itu tidak lain dan tidak bukan suami kita, adalah suami kita sendiri. Maka pertama adalah tentunya ini kita lihat maslahat ke depannya, kita pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita di sini hak yang diambil adalah hak suami, maka kita minta maaf, minta halal kepada suami di dalam hal ini, dan tentunya tidak semua perlu disampaikan secara detail kepada sang suami jika hal itu menimbulkan mudarat bagi rumah tangga kita. Nah, demikian karena tidak semua perkara masa lalu itu perlu diceritakan sebenarnya, perlu diceritakan selama di dalam akad dulu tidak ada persyaratan-persyaratan seperti itu, nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi kuburlah masa lalu, itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat lalu ia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, demikian, wallahu alam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ustaz, saya adalah orang yang lisannya suka berdusta, melaknat, memaki, dan perkataan buruk lainnya. Tidak ada kebaikan dalam diri saya sampai saya bertemu dengan manhaj salaf ini. Saya baru tersadar dan ingin memperbaiki akhlak saya, tapi sangat sulit untuk merubahnya. Terkadang beberapa kali saya berhasil melawannya, namun yang kesekian kali terulang kembali perkataan buruk tersebut. Bagaimana supaya saya bisa merubahnya? Karena saya takut Allah akan mematikan saya dalam keadaan hina. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, pertama
Satu hal yang kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita dan memberikan hidayah bagi kita kepada manhaj yang hak ini, yaitu manhaj salaf. Itu satu poin yang patut kita syukuri, ya, hingga kita menyadari banyak kesalahan-kesalahan kita, bukan hanya berkata dusta atau berakhlak buruk, tapi banyak lagi hal-hal lain yang kesalahan-kesalahan lain yang mungkin jauh lebih besar yang dapat kita hindari dan dapat kita jauhi dengan kita berada di atas manhaj yang hak ini. Yang kedua tentunya untuk memperbaiki diri, ya, setelah kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, itu adalah satu poin yang sangat berharga, karena menyadari kesalahan itu adalah suatu langkah awal untuk merubahnya. Karena banyak orang-orang yang memiliki akhlak seperti ini tapi dia tidak menyadarinya. Ya, kemudian dia terus larut di dalam dosa ataupun keburukan itu. Nah, sini satu poin yang patut kita syukuri adalah kita diberikan oleh Allah kesadaran bahwa itu adalah satu perbuatan buruk dan kita ingin merubahnya. Ini adalah suatu tekad yang baik, azam yang baik untuk merubah diri. Ya, tentunya ini perlu proses, ini perlu tarbiyah, dan tarbiyah itu adalah suatu proses pendidikan, suatu proses perubahan yang dilakukan secara berangsur. Ya, demikian juga untuk merubah sifat-sifat buruk, ya, itu tentunya tidak mudah, ya, apalagi sudah menjadi watak dan tabiat. Ya, seperti sebagian orang mengatakan kalau watuk itu ada obatnya, tapi kalau sudah jadi watak itu susah dicari obatnya. Walaupun demikian pasti ada celah dan ada peluang bagi kita untuk memperbaikinya. Ya, untuk memperbaikinya. Yang pertama harus kita sadari adalah memperbaiki sifat seperti ini tidak bisa tuntas dalam sesaat, sekejap. Ya, ini harus kita kita camkan, kita pahami. Karena ada orang yang tahu dia itu memiliki sifat yang buruk, lalu ia ingin merubahnya, tapi dengan cara yang cepat, instan. Namun dia tidak kuasa, dia terkulai. Akhirnya dia mengatakan, dia menyimpulkan satu kesimpulan yang keliru, yang fatal. Dia mengatakan, saya nggak bisa berubah. Akhirnya selamanya dia berada di atas keburukan tersebut. Ya, dia memiliki sifat yang buruk itu. Jadi hendaknya kita pahami bahwa untuk merubah tabiat, kebiasaan itu perlu waktu, itu perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi kita melatih diri, sebagaimana kita melatih kesabaran itu dengan melatihnya. Innamal hilmu bitahallum. Sebagaimana juga ilmu itu tidak dapat kita kuasai seluruhnya dalam sekejap. Ya, perlu fase-fase, perlu jenjang-jenjang yang kita harus lalui hingga kita dapat memahami ilmu itu, kita dapat meraih ilmu tersebut. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa may yatasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan beri kesabaran. Demikian juga di dalam hal ucapan, ya, dalam hal perkataan. Ya, kita berlatih untuk jujur. Ya, sebagaimana hadis, ya, sesungguhnya kebaikan itu, albir itu yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menggiring seseorang kepada sorga. Dan seorang itu salah satu kebaikan adalah kejujuran. Seseorang senantiasa jujur, berlatih diri untuk jujur, hingga dia terbiasa berkata jujur, hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Ya, demikian sebaliknya, ya, seorang yang sesungguhnya kefajiran itu akan menggiring kepada neraka. Dan salah satu bentuk kefajiran adalah dusta. Dan dusta itu, ya, dan seorang itu senantiasa berdusta, kemudian selalu dan senantiasa berdusta dan terbiasa berkata dusta hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi hendaknya kita berlatih diri untuk jujur, ya, berlatih diri untuk jujur. Nabi pernah ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berzina?" Nabi mengatakan, "Iya, mungkin." Mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Ya, mungkin. Ya, mungkinkah seorang muslim itu menumpahkan darah orang lain? Mungkin. Nah, ketika ditanya, apakah mungkinkah seorang muslim mukmin itu dusta? Nabi mengatakan tidak. Ya, ada seorang datang kepada Nabi dan minta wasiat. Ya Rasulullah, beri aku wasiat. Nabi mengatakan, la takdzib. Jangan dusta.
Jangan bohong. Jadi kita melatih diri untuk tidak bohong, ya tidak dusta, ya tidak berkata dusta. Nah itu perlu latihan. Ya perlu latihan oleh tarbiyah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah demikian. Bukankah yang namanya alim rabbani itu adalah alladzi rabbin nas min sigaril ilmi qabla kibarihi, yang melatih dirinya dari ilmu-ilmu yang sederhana sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi perlulah kita memahami proses ini ya, hingga kita tidak patah arang ketika ingin merubah tabiat kita ini. Ya, kita sedikit demi sedikit melatih diri untuk jujur dan terus jujur hingga kita terbiasa berkata jujur, dan keluh ataupun berat lidah kita untuk berkata dusta. Nah, demikian, untuk berkata bohong. Nah, demikianlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk dan memberikan kepada kita akhlak yang terpuji. Dan salah satu faktor lagi yang tidak boleh diabaikan adalah faktor doa. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita doa, ya, memohon kepada Allah akhlak yang terpuji dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang mungkar. Ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari penyakit yang buruk, dan dari mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami di line telepon di 0218236543 untuk bertanya langsung kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani dari pembahasan kita mengenai Al-Kabair dari poin yang ke-18 yaitu sumpah palsu. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dikecilkan radio monitornya, Pak. Ya, dengan siapa dari mana? Erwin Cijantung. Erwin di Cijantung. Silakan Pak Erwin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang bertobat apakah perlu melakukan sholat tobat? Sedangkan kan udah dalam niat udah berusaha meninggalkan. Lalu yang kedua, jika kita berusaha demi kebaikan, bagaimana saat untuk menghindari kemudaratan? Syukran. Jazakallahu khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan dosa salat 2 rakaat setelah berbuat dosa, itu ada hadisnya dan sahih ya. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang melakukan satu dosa kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, jadi itu sahih ya hadisnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah, ya, berkaitan dengan salat 2 rakaat ya setelah melakukan perbuatan dosa, atau sebagian ulama yang menyebutnya sebagai salat taubah, ya, salat taubah. Jadi hadisnya sahih. Nah, bisa diamalkan, yaitu apabila kita berbuat dosa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengambil wudu dan kita mengerjakan salat 2 rakaat dengan niat, yaitu kita melakukan salat yang disebutkan oleh Nabi tadi, 2 rakaat sesudah melakukan setelah kita melakukan perbuatan dosa, itu salat taubat tadi. Nah, demikian. Kemudian tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, dosa tentunya ini harus kita bertobat darinya, ya, baik itu kita lakukan sholat maupun tidak kita lakukan sholat, ya, taubat itu wajib, sementara sholatnya ini sunnah, ya, sholatnya tidak wajib dan bukan merupakan salah satu syarat taubat, ya. Sholat 2 rakaat taubat ini, sholat taubat ini bukan merupakan syarat sah taubat, ya. Syarat taubat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pertama kita segera meninggalkan dosa itu, ya. Kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan kita itu, an-nadamah. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kita kembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya, ya. Adapun ini adalah anjuran, ya, bukan merupakan syarat taubat, ya. Salat taubat ini bukan merupakan syarat taubat. Demikian. Dan yang kedua, Ustaz, dari penanya tadi, yaitu Pak Erwin yang berada di Cijantung, berdusta untuk kebaikan, bolehkah tidak, Ustaz?
dusta itu ada yang dibolehkan ya. Syariat membolehkan beberapa perkara untuk dusta ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama untuk siasat perang, yang kedua ya untuk menyenangkan hati pasangan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan yang ketiga untuk mendamaikan manusia. Ya, dia yaqulu khairan wa yunmi khairan. Dia berkata yang baik, yang bagus, dan dia menyampaikan yang baik dan yang bagus-bagus pula. Dia datang kepada si fulan yang sedang bertikai dengan si fulan yang lain ya. Ya, si A dan si B misalnya bersiteru, maka dia datangi si A, dia katakan bahwa si B mencintainya dan ingin berdamai dengannya, padahal tidak. Kemudian dia datangi si B dan dia berkata si fulan itu sebenarnya sayang kepadamu dan ingin berdamai denganmu, hingga keduanya bisa bertemu ya dan berdamai. Nah, ini untuk islah bainan nas. Nah, itu dibenarkan untuk 3 ya perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Mohon maaf, di pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ustaz, bagaimana jika seseorang telah mengambil atau mencuri harta orang kafir, sementara dia sekarang menyesal akan tindakan tersebut, sedangkan sekarang dia telah mempunyai istri dan anak, sehingga jika dia mengembalikan harta yang telah dicurinya tersebut, dia akan diproses secara hukum, sehingga akhirnya dia bisa dipenjara yang nantinya akan menelantarkan anak dan istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Ya, ini termasuk salah satu syarat taubat ya. Itu adalah termasuk salah satu syarat taubat, yaitu dia mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ya, begitulah risiko dari satu perbuatan dosa. Ya, risiko dari satu perbuatan dosa. Meskipun yang kita ambil, yang kita curi itu adalah barang milik orang kafir. Ya, kalau itu bukan hak kita, lalu kita rampas darinya, kita ambil darinya tanpa sepengetahuannya dan tanpa ridha darinya, maka kita harus mengembalikannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam ya, mencuri barang orang lain meskipun barang orang kafir ya, kita harus mengembalikannya, kita harus memulangkan barang itu kepadanya ya. Wallahu alam ceritanya bagaimana nanti ya setelah kita mengembalikannya, apakah dia menuntutnya atau dia memaafkan kita ya. Yang jelas kita harus melaksanakan syarat-syarat taubat tersebut ya, syarat-syarat taubat tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi intinya adalah dia harus melaksanakan syarat-syarat taubat itu. Ya, pertama tentu dia tadi sudah menyesal, dia sudah meninggalkan dosa itu dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ya, karena ini dosa berkaitan dengan orang lain, ya barang milik orang lain yang akan menjadi ganjalan baginya nanti di akhirat, maka dia harus selesaikan masalah itu di dunia. Ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang punya hutang kezaliman dengan orang lain, maka indahu madlimatun inda akhi, ya, falyatahallal minhu al-yawm, maka dia selesaikan hari ini sebelum datang nanti pada hari yang tidak ada dinar dan dirham, tapi yang ada adalah hasanat wa sayyiat. Nah, demikian. Wallahu alam. Nah, mungkin cara yang digunakan untuk mengembalikan barang itu ya, bagaimana kita mengembalikannya dengan baik hingga dia tidak menuntut, mungkin seperti itu ya. Tapi kewajiban kita adalah mengembalikannya dengan cara apapun ya, kita mengembalikannya ya. Jadi kita harus melakukan kewajiban tersebut. Wallahu alam. Dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah kembali. Itu bagaimana apabila kita mengembalikannya tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang telah hartanya yang telah kita curi tersebut, Ustaz? Silakan. Wallahu alam ya, berkaitan dengan masalah ini. Karena di dalam bab muamalah itu tidak seperti ini ya. Itu para ulama mengatakan tidak disyaratkan niat ya, tidak disyaratkan niat ya. Wallahu alam, kalau seperti itu tadi ya bisa menimbulkan mudarat kepada dirinya ya, dan bisa memudaratkan ya, seperti yang disebutkan tadi pertanyaan yang sebelum tadi ya, maka mungkin ya dikatakan telah gugur haknya atau telah gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya
Silakan bagi Anda para penelpon atau pendengar sekalian yang ingin menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 yang kami beri kesempatan untuk menelpon terakhir di kesempatan pagi ini dari pembahasan Al-Kabair, yaitu mengenai sumpah palsu. Ya, dan sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan. Ini ada seorang pengusaha. Ustadz, saya mempunyai usaha jual tas dan lain-lain dengan cara dicicil. Karena saya harus bolak-balik ke pelanggan tersebut untuk menagih, maka harga yang saya tetapkan sudah termasuk biaya transport yang belum termasuk keuntungan. Di sini diberikan contoh, misal harga sebuah tas 500.000 dan ongkos sebesar 50.000, maka tentunya modal saya menjadi 550.000. Adapun besarnya keuntungan saya sesuaikan dengan kondisi pelanggan saya, sehingga jika ada pelanggan yang bertanya berapa modalnya, maka saya jawab 550.000, bukan 500.000. Apakah benar cara saya tersebut? Karena saya takut mengambil hak karena persaksian palsu. Jazakallahu khair. Ya, harga barang itu sudah termasuk di dalamnya semua ongkos-ongkos yang menjadi beban ya bagi barang itu. Ya, termasuk transportasi, cukai dan semuanya. Ya, itu sudah masuk ke dalam biaya ongkos modal barang tersebut. Ya, mungkin kalau dia ceritakan lebih detail itu lebih selamat ya. Tapi kalau dia mutlakkan seperti itu juga, artinya dia mujmalkan seperti itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Namun ada baiknya ya dia sampaikan lebih detail ya tentang barang itu. Ini barang cukai sekian, untuk transport ya barang ini sekian, dan nilai ataupun pengerjaan barang ini, harga barang ini sekian, misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya kita. Ustaz, kenyataan bahwa ketika secara syar'i seseorang yang telah mentalak istrinya bertahun-tahun tanpa melalui pengadilan agama, namun karena membutuhkan akta cerai dari pemerintah, maka akhirnya proses cerai ulang di pengadilan, di mana dalam prosedurnya perceraian tersebut dengan syarat kronologis kejadian krisis mesti 5 bulan sebelum daftar, otomatis harus mengikuti prosedur dalam bersumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan karena telah jatuh talak bertahun-tahun yang lalu. Apakah hal ini masuk kategori sumpah palsu? Bisa silakan. Ya, wallahu a'lam mengenai masalah ini. Saya tidak paham mengenai masalah apakah perlu bersumpah ya untuk mengambil akta cerai ini atau tidak ya. Kalau ya bagaimana prosesnya saya kurang paham. Wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya, baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Pasar Minggu, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sumpah pocong dalam Islam yang kita lihat di masyarakat sekarang ini? Silakan Ustaz. Ya, nggak ada sumpah pocong seperti itu ya. Itu termasuk bid'ah di dalam din ya. Tidak ada seperti itu ya. Dan wallahu alam ya, lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Nah, kebanyakan manusia ya ikut-ikutan. Mereka tidak mempertanyakan atau tidak mempelajari sebelum mereka melakukannya. Dan lahirnya sumpah-sumpah seperti ini tidak ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dikarenakan waktu yang sudah habis Ustaz. Dan satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, ya, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah sampai kepada pembahasan Al-Kabirah yang ke-18, yaitu perbuatan sumpah palsu dan persaksian palsu. Ya, ini merupakan salah satu dosa besar ya yang dikatakan oleh Nabi SAW melalui hadis beliau, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Salah satunya adalah syahadatuz zur wa qauluz zur. Ya, dan kita sudah jelaskan tadi ya bahwa ya akibat dari perbuatan sumpah palsu ini atau memberikan persaksian palsu ini adalah Allah Subhanahu wa taala
akan murka kepadanya pada hari kiamat. Ya, dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan Allah marah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga dan memastikan tempatnya di neraka. Nah, kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan menyucikannya dari dosa dan baginya azab yang sangat pedih. Apalagi ya melalui sumpah palsu itu dia merampas hak orang lain. Maka ini lebih lagi, ya, artinya dia telah melakukan kezaliman terhadap orang yang dirugikannya itu. Ya, nah demikianlah. Jadi ikhwani fiddin azanillahu jami'an, ini dosa berkaitan dengan orang lain, ya. Semua dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain itu berat akibatnya di akhirat. Ya, karena juga taubatnya juga di dunia ini juga harus dengan syarat, yaitu minta halal dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Maka kalau bisa janganlah kita jatuh dalam dosa yang berkaitan dengan orang lain ini. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa ini dan menjadikan kita orang-orang yang terpelihara dari keburukan dan dari kezaliman. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur dan berkata jujur dan memberikan persaksian dengan jujur dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.